kesempatan sore ini kita bersama akan memahami dengan detail pilar ketiga dan kemudian pilar keempat. Tetapi sebelum masuk ke sana saya ingin kita semua membaca kembali ayat yang menjadi dasar yang menunjukkan keempat pilar ini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah para Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa bertekun di dalam ayat ini adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan. Sekali lagi itu berasal dari bahasa Yunani proskaterontes yang artinya terus-menerus dengan gigih, melekat, dan tidak mau lepas. Bertekun itu berbicara tentang suatu hal yang konsisten, sesuatu yang terus-menerus dikerjakan dengan penuh semangat. Ya, semua hal yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula pada ayat yang tadi kita baca, itu semua sedemikian melekat di dalam hati mereka. Mereka tidak mau meninggalkan pengajaran rasul-rasul. Mereka tidak mau bolos dalam persekutuan. Dan juga di sini dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan mereka tidak mau lalai dalam hal itu. Di sini dikatakan memecahkan roti dan berdoa. Berarti ini merupakan suatu kesatuan karena ada kata dan di situ. Jadi ada dua aktivitas yang dilakukan ya di dalam satu kegiatan. John Stott mengkaitkan hal ini dengan pilar yang ketiga yaitu gereja yang beribadah. Dikarenakan sebuah ibadah yang baik di dalam gereja pasti akan menyangkut memecahkan roti dan juga berdoa. Memecahkan roti di sini sebenarnya berbicara tentang perjamuan yang diadakan bersama dengan jemaat Tuhan sebagai tanda beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau misalnya kita melihat perjamuan, pasti kita selalu mengingat perjamuan kudus. Dan kegiatan itu menjadi suatu peringatan buat kita sampai kedatangan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya di sini itu berarti selama gereja melakukan kegiatan ini, maka gereja itu bertekun dan berpegang teguh pada pewahyuan firman Tuhan. Sebab kata memberitakan di sini yaitu kata gelo ya bahasa Yunaninya yang artinya mendeklarasikan, menyebarkan ataupun mengkhotbahkan. Berarti kegiatan memecahkan roti dengan kegiatan menyebarkan firman Tuhan di antara jemaat itu setara atau sama, saudara. Mungkin ada sebuah pertanyaan di benak kita gitu ya. Kalau gitu mengapa GKT hanya melakukan perjamuan kudus hanya satu kali setiap awal minggu di bulan baru? Karena GKT bercermin dari perkataan Tuhan Yesus, di mana makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus itu adalah sebagai sebuah peringatan. Jadi GKT ingin agar kita di setiap bulan melakukan peringatan itu hanya sekali, sehingga tujuannya itu mengingatkan kita di tiap bulan itu status kita seperti apa. Status kita sebagai orang-orang yang dipanggil gitu kan, keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang ajaib, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kasih karunia yang kita terima daripada Allah. Yaitu mengutus anaknya sendiri ke dalam dunia untuk rela mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Itu kan status kita. Kita dipanggil, kita keluar dari kegelapan itu menuju kepada terang yang ajaib oleh karena pelayanan Tuhan Yesus. Nah, tetapi meskipun GKT hanya melakukannya di awal bulan, hal itu bukan merupakan suatu kekeliruan, saudara. Sebab memecahkan roti itu tidak hanya sempit, terpaku pada hanya soal perjamuan kudus. Namun terkait juga dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat Tuhan Yesus menyandingkan roti dengan firman Tuhan. Bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari makanan jasmani, melainkan juga dari makanan rohani. Bukan hanya dari roti, tetapi juga melalui firman Tuhan. Sama halnya dengan Tuhan Yesus yang mengumpamakan berawas-awaslah kamu terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Kemudian kan langsung di situ murid-muridnya berpikir bahwa
oh itu dikatakan karena kita lupa membawa roti. Kenapa kamu membincangkan soal tidak ada roti, kata Tuhan Yesus. Tetapi disitulah baru mereka mengerti ya bahwa dari roti, kalau roti secara jasmani itu ya 5 roti dan 2 ikan bisa diubah kok menjadi sisa 12 bakul untuk 5.000 orang begitu. Nah, kalau roti yang ini mereka baru paham, oh maksudnya ragi di situ kan atau bahan dasar dari roti itu mereka baru paham, oh maksudnya adalah berawaslah dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Jadi semua pola peribadahan di zaman dahulu pada waktu masa perjanjian lama mereka selalu ada Taurat. Namun yang sekarang itu selalu ada roti. Ya, yaitu pengajaran firman Tuhan dan juga makan bersama-sama. Itu menjadi satu kesatuan di dalam sebuah peribadahan. Saya mengucap syukur ya bahwa di dalam peribadahan GKT itu GKT Induk Bandung itu selalu ada makan. Baik itu makanan secara rohani seperti yang saya lagi sampaikan di mimbar ini ataupun makanan secara jasmani. Ibadah pagi dan sore itu selalu ada makan bersama. Lengkap ya. Sebab makan bersama itu sangat penting. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kalau saudara melihat 1 Korintus pasal 11 tadi. Sebenarnya yang tadi kita sudah baca tentang bagaimana saat kamu makan dan minum cawan itu. Maka kamu memberitakan sampai nanti gitu kan. Memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai nanti dia datang. Nah itu tuh sebenarnya konteksnya Rasul Paulus sedang menegur jemaat di Korintus pada saat itu yang melakukan perjamuan dengan tidak semestinya. Yang tidak seharusnya. Perjamuan yang jalannya bertentangan dengan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 21. 1 Korintus 11 ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah kita lihat ya, bahwa ada sebuah hal yang terjadi di kegiatan memecahkan roti di jemaat Korintus. Rupanya mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Semua orang tidak saling memikirkan satu sama lain, makan banyak sendiri, minum banyak sendiri. Akhirnya apa? Ada yang lapar dan ada juga yang melanggar firman Tuhan, yaitu dengan mabuk. Kita lihat ya, apakah mereka tidak membaca firman Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Bilangan, di mana bangsa Israel itu dikuasai oleh hawa nafsu rakus. Kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, bosenlah Tuhan makan mana ini, kami sudah muak. Kita pengen daging. Tuhan mendengarkan hal itu. Tuhan mengirimkan daging itu. Tetapi pada waktu daging itu diberikan kepada bangsa Israel, justru itu malah memicu kemarahan murka Tuhan. Kenapa? Karena waktu mereka makan daging itu, masih di mulut mereka, mereka sudah memasukkan lagi daging itu. Sehingga mereka itu menunjukkan hawa kerakusan yang luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan marah dan menghukum mereka. Mereka dikontrol oleh hawa nafsu. Jemaat Korintus pasti sudah pernah mendengar kisah itu. Pasti. Namun tidak menjalankan firman itu. Bukankah kegiatan makan setelah ibadah itu adalah ajang yang baik untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar di mimbar. Yang sudah kita dengar setiap minggu. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita bisa memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, maka kita sudah menjalankan firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus pun memikirkan kepentingan kita di atas siapapun, saudara. Bahkan dikatakan ia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan kepentingan kita. Karena itu dengan kita mendahulukan kepentingan orang lain, maka tidak akan terjadi suatu perjamuan yang dikuasai dengan hawa nafsu rakus. Itu tidak akan terjadi. Kita tidak mengambil banyak-banyak gitu ya. Kita tidak mengambil banyak-banyak sampai nanti orang lain kehabisan. No, kita tidak melakukan itu. Karena kita memikirkan, oh iya ada orang lain yang belum makan. Oh iya ada orang lain yang masih melakukan suatu kegiatannya sehingga mereka belum makan. Malahan kita menyuruh mereka untuk makan. Ayo sini makan dulu. Jangan pulang dulu. Ayo sini makan dulu. Itu adalah melakukan firman itu.
Jadi justru dengan adanya hal itu maka kita juga bisa melakukan, mempraktekkan firman itu di antara kita. Di dalam peribadahan kita. Sehingga ibadah kita tuh tidak menjadi suatu hal yang hanya sia-sia belaka gitu. Nah, tapi ibadah juga diperlengkapi dengan pujian dan doa. Maka dari itu kita akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah artinya mereka beribadah secara formal sambil berdoa. Kemudian makan bersama-sama seperti yang tadi kita sudah bahas tadi, itu dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Memuji di sini adalah menaikkan pujian untuk Tuhan. Kalau saudara belum menonton series ngobrol kemarin itu kita sedang membahas tentang pujian kepada Tuhan. Kalau belum boleh dicek channel Gereja Keluarga Tabernakel ya. Nah, terbukti dari mereka yang disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Saudara melihat bahwa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama itu bersekutu dan bertekun dalam setiap ibadah yang dilaksanakan di gereja akan membawa dampak yang positif kepada diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat luas gitu ya. Rasul Paulus mengatakan kembali kepada jemaat di Korintus berkenaan dengan perkumpulan mereka di dalam sebuah ibadah. 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Inilah yang membedakan pertemuan di dalam gereja dengan komunitas di luar. Ibadah yang kita lakukan dengan pertemuan di luar sana. Peribadahan di dalam gereja itu merupakan suatu hal yang dikenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Semuanya dipakai untuk saling membangun. Hal yang menarik adalah hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ada yang mempersembahkan mazmur di sana. Ada yang mempersembahkan pengajaran. Ada yang menyatakan pernyataan Allah. Ada yang menggunakan karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Semuanya itu dipakai untuk membangun. Membangun apa? Membangun kesatuan tubuh Kristus. Tapi yang paling menarik tuh mempersembahkan sesuatu. Hal ini berarti pemikiran kita beribadah di tiap minggu itu tidak boleh. Aku dapat apa emangnya kalau aku ikut ibadah? Aku dapat apa emangnya kalau aku ikut persekutuan? Tidak demikian saudara. Secara kita berpikir. Melainkan apa yang aku bisa beri buat Tuhan. Apa yang aku bisa persembahkan untuk Tuhan. Justru di dalam peribadahan itu kita wajib mempersembahkan sesuatu. Karena di sini hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Berarti kita malah memberi. Untuk siapa? Bukan untuk gereja ini. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi bukan pemikirannya saya datang ke gereja, saya dapat apa? Bukan. Tapi saya bawa apa? Saya mempersembahkan apa untuk Tuhan? Perkumpulan ibadah itu berbicara soal pengorbanan saudara. Saat saudara menyanyi ataupun jago memainkan alat musik dan saudara ingin melayani di atas mimbar ini, bernyanyilah dengan suara saudara yang terbaik. Bermainlah musik dengan cara yang terbaik. Namun semuanya itu adalah persembahan untuk Tuhan. Dalam menyampaikan pengajaran, siapkanlah bahan ajar tersebut dengan baik. Apakah melayani pengajar di sekolah minggu, di youth atau di umum? Persiapkan dengan baik. Tujuannya apa? Untuk persembahan kepada Tuhan Yesus. Kemudian saat berdoa, berdoalah dengan cara yang terbaik. Saudara mempersembahkan waktu saudara untuk Tuhan. Saat saudara memberi, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam peribadahan kita bukanlah untuk memuaskan ego kita.
bukanlah untuk diri kita. Namun segala sesuatunya itu untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi juga digunakan untuk membangun sesama. Puji Tuhan kalau di dalam gereja ini, semua ini ada. Bermazmur ada, pengajaran ada, karunia-karunia ada, berdoa ada, semuanya ada. Dan kita pakai itu bersama-sama untuk membangun ke arah Kristus. Kita bersinergi dengan Roh Kudus sehingga pembangunan tubuh Kristus itu bisa terjalin dengan baik. Bagaimana kesatuan tubuh Kristus itu saling mendoakan, saling memperlengkapi, memuji Tuhan dengan sukacita. Sehingga kita bersama-sama disertai dengan Roh Kudus yang bekerja di sekitar kita di dalam kita, dan untuk sekitar kita akan bisa bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dari gereja. Tuhan Yesus yang adalah Sang Gembala Agung bagi gereja-gereja. Tetapi kita belum selesai. Pilar yang keempat yang dijelaskan oleh John Stott adalah gereja yang mengabarkan Injil. Di pilar yang terakhir ini diingatkan bahwa gereja yang sehat bukanlah gereja yang hanya bertumbuh di dalam. Gereja pun harus menjadi gereja yang memberikan dampak kepada dunia. Sebab pembentukan jemaat mula-mula ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus. Dari apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk sebuah misi. Anak manusia yang datang untuk melayani itu sedemikian rupa melayani kita dan taat sampai mati di kayu salib bukanlah untuk hal yang bersifat remeh, saudara. Namun ia datang untuk mempersiapkan kita, para prajurit Kristus yang diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, gereja adalah tempat di mana saudara diperlengkapi. Pada waktu saudara datang ke sini tiap minggu dan tiap minggu saudara bertekun di dalam peribadahan, itu bukan untuk diam di sini, tetapi juga untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi saksi buat banyak orang. Gereja adalah tempat di mana saudara dipersiapkan, diperlengkapi secara luar biasa. Sekarang bila mana kita mau membangun sesuatu. Kayak tadi ya, perkumpulan itu harus bersifat membangun. Kita mau membangun tubuh Kristus. Atau kita mau membangun suatu bangunan gitu. Tidak mungkin kita hanya menyediakan bahannya di situ, kita beli, terus kita taruh di tempat di mana kita mau bangun rumah misalnya. Kita taruh di situ, kemudian kita diemin. Dah ya, bahannya udah ada ya, kita diemin. Gak ada tukang yang bekerja. Gak begitu. Justru kita itu adalah bagian kita. Menginjili ini adalah suatu bagian kita. Justru kita diutus untuk pergi mengabarkan apa yang sudah kita dapatkan di gereja ini, saudara. Firman Tuhan yang sudah kita dapatkan itu kita sebarkan. Kita bagikan. Itu sejalan dengan prinsip koinonia atau prinsip berbagi kepada orang lain yang belum mendengarkan kabar keselamatan. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan dari gereja. Bahwa gereja turut mengambil tindakan aktif, yaitu menjadi saksi Kristus. Apalagi dalam amanat agung itu kita tidak dibiarkan sendirian. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terbukti dari apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terbukti dari Roh Kudus yang menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Seperti yang waktu itu saya sudah sampaikan di mimbar ini juga, tapi di ibadah pagi ya. Bahwa penyertaan Roh Kudus akan membantu kita untuk bercerita tentang apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari selama kita duduk di bangku gereja. Saya kemarin menerima sebuah data ya, yang diambil dari Bilangan Research Center. Dan yang meneliti adalah pendeta Wahyu Pramudia. Beliau meneliti tentang apakah mega church di kota besar itu menambah jumlah orang Kristen di Indonesia. Judulnya sangat menarik ya saudara.
Di dalam pembukaan researchnya, beliau menyinggung bagaimana ruangan megachurch atau gereja perkotaan itu selalu penuh dan viral. Dan dari penglihatan itu, kita berasumsi bahwa wah, kekristenan itu bertumbuh pesat. Saya sering, beberapa kali saya menghadiri sebuah acara dan saya melihat begitu banyak orang-orang yang hadir di situ juga ya. Saya berkata dalam hati saya bahwa wah, luar biasa. Kekristenan di Kota Bandung ini luar biasa meningkat gitu. Karena itu memang menimbulkan ilusi di mata kita. Kalau kita misalnya hadir di suatu tempat di mana itu ruangannya full ya kan. Apalagi kalau ibadahnya meriah sekali, kita akan berkata wah, luar biasa kemajuan kekristenan di Bandung. Gitu kan. Nah, padahal faktanya penyebab bertambahnya jemaat di wilayah perkotaan itu 46,1% itu pindahan dari gereja lain. 20,9% itu pertumbuhan biologis atau mereka yang memiliki anak. Jadi terbukti bahwa keadaan peribadahan pada gedung mega church itu penuh bukan karena bertambah petobat barunya. Bukan malah bertambah orang-orang yang tadinya belum percaya menjadi percaya, bukan karena itu. Melainkan karena faktor perpindahan gereja aja. Ada gereja yang viral, pindah ke sana beribadah semuanya di sana gitu kan. Bukan karena ada orang baru yang bertobat kemudian percaya dan tertanam di sebuah gereja. Angka riset BRC tadi, bilangan research center yang menunjukkan konversi agama itu hanya 7,1%. Dan penginjilan itu 2,5%. Jadi secara nasional penginjilan bahkan hanya menyumbang 1,7% dari pertumbuhan jemaat. Ini kan sangat kecil saudara. Bukankah ini menjadi suatu alarm bagi kita gereja masa kini untuk kita menjawab tantangan ini? Hal ini menunjukkan bahwa banyak gereja yang terlena dengan kenyamanan dan pelayanan mimbar di dalam gerejanya sendiri. Kita baca bagaimana Rasul Paulus menasihati Timotius soal ini. Kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan, 1, 2, 3. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Nah kita lihat ya saudara bagaimana Rasul Paulus menasihatkan ini itu bukan tertuju kepada Timotius saja yang pada waktu itu notabene-nya dia adalah seorang gembala muda. Namun ini tertuju juga kepada kita, para pembaca, para jemaat Tuhan, itu tertuju kepada kita. Akan ada masanya di mana gereja tidak lagi berkata-kata soal penginjilan. Akan ada masanya di mana gereja tidak lagi berkata-kata tentang dosa dan hukuman yang diterima orang yang belum percaya. Ditambah lagi tantangan media sosial yang sekarang diperhadapkan sama kita. Oh, Anda tidak suka dengan apa yang Anda dengar? Slide saja gitu kan. Atau tutup saja YouTube-nya, ganti YouTube yang lain. Tantangan media sosial itu begitu luar biasa. Benar kan apa yang dikatakan Rasul Paulus? Berkenaan dengan akhir zaman jika dibandingkan dengan data yang tadi BRC itu sampaikan. Makanya di ayat berikutnya Rasul Paulus mengatakan, nah sekarang ini akan minta dengan kasih Tante Shana untuk membacakannya. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan ditujukan kepada Timotius saja. Tetapi ditujukan pula kepada kita. Sebab sangat sesuai dengan apa yang jemaat mula-mula lakukan. Dalam keadaan jemaat itu teraniaya, kalau tadi di pasal 2 kita melihat bagaimana awal mulanya jemaat itu terbentuk ya. Kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, banyak sekali penganiayaan yang terjadi kepada jemaat. Bahkan di catatan sejarah pun penganiayaan jemaat juga terjadi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dan itu sangat mengerikan saudara. Banyak sekali penganiayaan yang mereka terima, tetapi mereka apa? Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kok tunas? Saya salah baca. Berarti apa? Berarti kita harus tetap mengabarkan Injil dalam segala keadaan. Baik itu kita dalam keadaan di mana kita
mungkin sibuk. Dalam mungkin keadaan di mana kita tidak sempat membagikan renungan, padahal kan tinggal membagikan lewat WA, lewat Instagram. Justru malah tantangan media sosial tadi itu kita jadikan sebagai sebuah peluang untuk kita membagikan itu kepada semua orang, saudara. Sekali lagi, ini semua adalah tugas kita. Jadi jelas tantangan bagi kita semua untuk kita kembali lagi menunaikan tugas pelayanan misi di Gereja Keluarga Tabernakel. Justru di Gereja Keluarga Tabernakel tuh di tahun ini, di tahun sekarang ini, saudara. Gerakan terhadap, menjawab gerakan dari krisis yang terjadi tadi. Para hamba-hamba Tuhan dengan senantiasa memberitakan Injil melalui mimbar ini, melalui video YouTube dan semuanya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk memberikan kepada saudara pembekalan firman Tuhan, serta semangat untuk menjadi saksi Kristus. Dan juga lewat video itu kita juga yang menyampaikan firman Tuhan itu bisa menjadi saksi Kristus. Sebab banyak saudara, sangat banyak orang-orang di luar sana yang belum mendengarkan kabar keselamatan. Dan sangat banyak juga jemaat gereja yang masih diam di dalam kenyamanan gereja mereka. Dikatakan juga dalam postingan riset itu untuk menjawab hal yang tadi, hal yang berbahaya ini, yaitu harus mulai membangun fondasi iman yang kuat pada generasi muda. Ini tentu sebuah hal yang harus dibangun karena merekalah yang akan menjadi pewaris kekristenan di masa mendatang. Untuk itu kami generasi muda selalu ingin melihat dari kesaksian yang saudara berikan melalui perkataan dan perbuatan. Sebab generasi Z sangat membutuhkan suatu hal yang nyata. Apabila firman Tuhan yang kami dengar tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan, maka disitulah banyak yang menolak kekristenan. Itulah mengapa Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus dan jemaat yang lain sebagai surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Segala hal yang kita dengar dari mimbar ini haruslah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya generasi muda dapat melihat teladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian mereka akan memuliakan Allah saat mereka melihat teladan yang sangat baik dari kita. Dan mereka akan bahkan mereka bisa loh berkata-kata tentang firman Tuhan. Asal mereka sudah menerima firman itu, mereka akan berkata-kata soal firman Tuhan. Dengan sangat gencar dan giat. Untuk mempertahankan iman mereka. Mereka di sini maksudnya anak-anak muda ya. Pada waktu anak-anak muda sudah sangat tertarik dengan apa yang kita perlihatkan. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang Kristen yang hidup dalam firman. Yang sudah diperlengkapi di gereja ini, kita selalu mendengar firman itu. Kemudian kita mempraktikkan hal itu. Maka anak-anak muda pada waktu mereka melihat, mereka akan tertarik. Dan kalau mereka sudah tertarik, mereka akan lebih teguh. Justru disitulah kuncinya. Generasi setingkat saya, dan juga generasi setingkat Adriel, Azriel semua. Ya generasi muda kita saat ini, selalu melihat apa contohnya gitu. Kita tidak bisa hanya berikan fakta dari atas mimbar ini berkenaan dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana cara hidup kita juga mencerminkan hal itu. Dengan demikian kita semua akan membawa dampak yang positif bagi kekristenan. Bukan hanya di Bandung. Bukan hanya di Indonesia. Melainkan bagi seluruh dunia ini. Karena gereja sekali lagi ada untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Saya memberikan kesimpulan tentang 4 pilar gereja yang sehat menurut John Stott ini. Bahwa gereja Tuhan itu pertumbuhannya seperti pohon. Ditanam dari tunas unggul yaitu Tuhan Yesus, ya kan? Tunas Isai. Kemudian bertumbuh dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan hati yang mau untuk bertekun di dalam setiap hal. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, kemudian bertekun dalam peribadahan yang disertai dengan memecahkan roti dan berdoa. Kemudian pohon itu akan tumbuh semakin besar, dan kemudian menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain yang memetik buah itu dari pohonnya. Supaya banyak orang boleh merasakan betapa manis dan bermakna buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Betapa manis dan bermakna kasih Kristus untuk semua orang.
Tentunya buah itu dihasilkan dari hasil sinergi kita bersama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ingatlah saudara, bahwa gereja tidak hanya berbicara tentang gedung ataupun berbicara soal perkumpulan, tetapi juga berbicara tentang diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Saya rindu kita membaca satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat 9 sebagai ayat penutup. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat tersebut mereminder kita semua tentang siapa diri kita di mata Tuhan. Siapa gereja keluarga tabernakel di mata Tuhan. Kita semua adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kita menjadi hal itu. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya memberitakan Injil kerajaan Allah ke semua teman-teman kita, handai taulan, family, ataupun sahabat dekat kita. Reminder GKT untuk tetap meneladani jemaat mula-mula. Untuk memiliki keempat pilar ini. Tetapi menurut pengamatan saya, saudara, yang melayani di gereja ini, GKT sedang berada dalam pilar yang keempat di tahun ini. Karena Tuhan Yesus memberikan peluang untuk kita semua, untuk GKT, untuk menjadi berkat bagi dunia luar. Melalui pelayanan dengan Satuan Lentera Indonesia, melalui penginjilan di media sosial ya, Sekolah Satuan Lentera Indonesia itu akan mengadakan acara-acara untuk apa? Memperlengkapi kita lebih jauh lagi. Dan kemudian penginjilan media sosial ya, kita tahu bagaimana rekan-rekan kita melayani di bidang TikTok seperti Bang Ican, Bang Wahidin gitu ya. Semuanya itu mereka melayani loh. Malahan justru saya merasa bersyukur ya. Karena sebentar lagi GKT juga akan membaptis satu orang lagi, di mana dia juga adalah umat yang seseorang yang belum percaya. Bahkan belum pernah mendengar tentang Injil Kristus, tapi pada waktu dia mendengarkan, dia mengerti, kita memberikan paham kepada dia, tolong saudara doakan sehingga dia bisa dibaptis. Justru malah gereja kita itu lebih ini loh saudara, lebih memberikan kontribusi kepada persentase tadi yang sangat kecil itu. Gereja kita memberikan kontribusi. 1 jiwa itu sangat berarti. 1 jiwa itu menambah persentase dari yang tadi, bilangan research center yang tadi sudah saya singgung. Gereja kita itu menjawab loh saudara. Gereja kita itu sudah melaksanakan hal itu saudara. Jadi ayo kita bersemangat untuk kita bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Mari kita meminta kepada Tuhan Yesus Sang Gembala Agung untuk memberikan kita kemampuan senantiasa jemaat GKT memegang teguh keempat pilar ini. Gereja yang belajar, gereja yang mengasihi, gereja yang beribadah, gereja yang memberitakan Injil. Supaya kita terus menjadi gereja yang sehat di masa sekarang ini. Sampai keadaan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan. Amin.